Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita kepada Tuhan. Kita berterima kasih sebab oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan sampai pada hari Senin pagi ini, minggu yang kedua. Senin yang kedua nih ya, waktu begitu cepat. Di bulan Maret sudah tanggal 11 Maret 2024. Biar kita selalu bersemangat ikut Yesus. Jangan pernah kendor ya. Hari berganti hari kita ingat senantiasa kita di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan pergumulan. Tapi semakin kita banyak bergumul, semakin kita semakin dekat sama Tuhan. Supaya hidup kita makin hari makin disucikan, kehidupan kita makin hari makin dikuduskan. Ya, kalau sebentar kita baca lanjutan dari firman Allah kemarin tentang penyakit kusta. Itu kusta diibaratkan dengan kehidupan kita saat ini, baik daripada hidup yang penuh dengan dosa. Kusta disebut najis. Demikian kalau kita hidup di dalam dosa, tidak ada kebenaran dalam diri kita. Di hadapan Tuhan kita najis, di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau baik. Tuhan akan kuduskan kita, Tuhan akan sucikan kita, asal kita mau bertobat, datang kepada Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian putih dan bersih di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27. Kita minta sama Tuhan, karena kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Selalu dosa iblis mengintip kita, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun buat setiap kita. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hidupku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti
kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah hidupku putih bagaikan salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Sucikanlah hidupku, Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, dan Tuhan cinta kita semua. Semangat kita ikut Yesus ya. Saya sendiri semangat terus ikut Yesus, biarpun lelah, capek. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi, tidur kurang saudara ya. Ya mungkin Bapak Ibu saat ini sedang tidur, tapi saya pagi paling masih cuaca gelap, saya sudah bagian firman Tuhan. Jam 2, jam 3, jam 4, karena saya membagi firman ini lama saudara, karena saya harus diketik di YouTube itu, disampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, cukup banyak orang saya berikan firman Tuhan, 2 jam kurang lebih saudara. Jadi kalau saya bagi rata di atas jam 2 bisa sampai jam 4. Setelah itu baru saya berdoa kepada Tuhan supaya firman-firman disampaikan dapat menyentuh Bapak Ibu, mendorong kita semua, termasuk saya. Ayo kita semangat ikut Yesus ya, sebab suatu hari kelak apa yang kita kerjakan tidak sia-sia ikut Yesus ya. Ada waktunya nanti, ada besar upah di surga. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi firman Allah katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Silakan kita begitu orang berdosa, tapi asal yang penting kita bertobat. Ini penting bertobat ya. Bertobat, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sampai kita salah menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu maha baik langsung kita mempermainkan, main dosa-dosa terus ya. Penyakit kusta-kusta melulu. Jangan saudara ya. Tapi apapun yang kita kerjakan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, sucikan seperti putih, putih dan bersih. Bagikan salju, semua dosa kita akan diputihkan seperti salju bulu domba. Asal kita mau bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan supaya selesai imamat pasal yang ke-13, supaya besok kita lanjutkan imamat pasal 14. Jangan membosankan Bapak ya. Yang penting kita rendah hati, kita baca aja, ikuti firman Tuhan. Begitu prinsip buat saya, ikuti firman Tuhan, dan apa yang kita bisa ubah, kita harus berubah ya. Apa maunya Tuhan. Tapi ini imamat ini waktu masa-masa lalu ya. Tapi bukan berarti kita terus masa lalu terus kita melecehkan, tidak perlu baca firman Allah perjanjian lama. Salah itu, nggak ada ayatnya sudah. Cari ayatnya yang berkata, oh kita perjanjian lama tidak usah dibaca, itu tidak perlu. Mana ada, tunjukkan saya mau baca ya. Kalau betul ada ayat itu, mari kita tidak perlu baca, tidak perlu ikuti firman Tuhan perjanjian lama. Tapi firman Allah itu iya dan amin ya. Tuhan berikan firman Allah ada 66 kitab ya. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Ada 1189 pasal, ada 31.171 ayat. Kita ikuti firman Tuhan. Oh kok banyak banget ya. Banyak, itu aja kita tidak kerjakan ya. Tapi itu adalah firman Allah ya.
Ya, firman Allah kita hormati, dan semua itu hanya dua, disimpulkan dua, ya. Seperti di dalam Markus 12:30-31, yaitu intinya secara vertikal mengasihi Tuhan, secara horizontal mengasihi sesama, ya. Ini saya kerjakan tiap hari karena apa? Saya cinta Tuhan dan saya cinta Bapak Ibu. Bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mari kita membaca ayat 18 kitab Imamat pasal 13. Demikian firman Tuhan. Apabila pada kulit seorang ada bara yang telah sembuh, bara tanda-tanda, saudara, penyakit kusta merah, ada warna putih. Mari kita baca dia, ya. Tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih, nah, ya, bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam, ya. Jadi diperiksa kembali, ini sudah sembuh atau tidak. Demikian bayangan daripada dosa. Setiap apa yang sudah kita kerjakan dosa, berbekas itu dosa. Tapi kita minta ampun sama Tuhan. Asal kita kembali sama Tuhan, pasti dosa kita diampuni. Kalau menurut pemeriksaannya panah itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus melihat orang itu najis, karena penyakit kusta lah yang timbul di dalam bara itu. Tetapi jikalau panah itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Wah, berat, saudara. Seminggu, saudara, ya, tidak boleh keluar. Jadi harus di karantina nih, boleh istilahnya karantina, bertobat sadar. Jadi kalau orang itu bekas berdosa pada Tuhan, lebih bagus jangan pelayanan dulu, saudara, ya. Jadi sadar dan kita evaluasi diri kita supaya kita minta ampun dan bertobat. Dan jikalau panah itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panah itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu berkas bara, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panah yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panah itu. Bila ternyata bulu pada panah itu berubah menjadi putih dan panah itu kelihatan lebih dalam daripada kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Dosa itu najis di hadapan Tuhan, saudara, ya. Tapi kita semua sudah disucikan oleh darah Yesus. Mari kita belajar firman Allah supaya kita makin mengerti. Saya senang baca Alkitab, saudara, ya. Jadi merupakan suatu kegemaran, bukti kita cinta Tuhan, baca imamat dan seterusnya, ya. Tapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panah itu bulu yang putih dan panah itu tidak lebih dalam daripada kulit, malan pudar, maka imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panah itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam itu menyatakan dia itu najis, penyakit kusta. Tapi jikalau panah itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malan pudar, maka itu bengkak, lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan pada dadanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni pada kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam daripada kulit dan tidak padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang itu yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam daripada kulit, maka orang itu harus bercukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kali 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam daripada kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Amin. Mencuci pakaiannya, kehidupan kita bertobat supaya kita dikuduskan. Amin. Mari lanjut firman Allah kita cintai. Terus kita ikuti baca firman Allah dengan rasa cinta hormat kita kepada Yesus. Tapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam itu tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Tapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah imam kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir.
apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yaitu panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka harus kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tapi apabila ada pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kusta lah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatan seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit dia yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabai-cabai, rambutnya terurai, dan ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Wah, dahsyat saudara. Pasti dikucilkan saudara. Kalau sudah berkata najis, najis, orang itu akan stres berat saudara. Di mata masyarakat itu tidak dihargai. Demikian kita di depan Tuhan, kalau hidup penuh dengan dosa, otomatis tidak berharga saudara. Tapi kalau soal kita bertobat sama Tuhan, kita menjadi berharga dan mulia. Ya, oleh penting ukurnya mari kita bertobat ya. Selama ia kena penyakit itu ya tetap najis. Memang yang najis ya harus tinggal terasing. Coba dia asing saudara, di karantina saudara, di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila ada pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, ya entah pada kulit atau suatu barang kulit, kalau pada tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, itu kusta, maka itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasihkan yang punya tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lusin atau benang pakaian atau pada kulit, entah mentah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali. Dan bantuannya, kusta itu jahat sekali, dosa itu jahat sekali, sudah itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang punya tanda itu, karena kusta itu jahat sekali. Barang itu harus dibakar habis, dosa harus dibuang habis saudara ya, tidak boleh main-main. Tapi jika menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang itu, maka imam harus memeriksa orang pencuri barang yang punya tanda itu, lalu ia mengasingkan 7 hari lagi untuk keduanya. Jadi kusta ini bisa berkembang meluas. Demikian dosa. Kalau kita main-main dengan dosa, dosa itu akan terus bertambah-tambah. Orang itu sudah kebal lagi ya. Oleh itu, tapi kita semua hancur terhadap dosa. Kita bukan hamba dosa, tapi kita hancurkan dosa, kita injak dalam nama Yesus, sehingga hidup kita berkenan kudus di hadapan Tuhan. Kemudian sudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun ia tidak meluas, maka barang itu najis, dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan tanda itu menjadi pudar sesudah cuci, maka ia harus mengoyakkannya barang-barang itu. Tapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang punya tanda itu haruslah kau bakar habis, dibakar habis. Tuhan tidak suka ada dosa, tidak ada suka ada penyakit kusta. Dia bakar habis supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Tapi barang-barang yang telah cuci, yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya, harus dicuci untuk kedua kalinya, haruslah menjadi tahir. Seperti dalam pujian, putih dan bersih, kita dicuci habis supaya kudus jadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsin, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najis. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah cukup panjang kita baca. Imamat 13. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu semua, hidup makin dikuduskan, makin disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku
indah putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, saya mau baca ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Apabila Bapak Ibu jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Masih ada jalan keluar jikalau kita datang kepada Yesus dan minta ampun, dan Tuhan sucikan hidup kita. Dan bersih, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perenjaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kami dengan Tuhan Yesus mau taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, makin hari makin dibentuk sama Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus dan firman dan Roh Kudus, sehingga hari demi hari kita melangkah bersama Yesus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.